Pesawat AS angkut gelombang pertama imigran ilegal. Apa yang terjadi di balik operasi besar ini? Keberangkatan pertama pesawat militer Amerika Serikat yang membawa gelombang deportasi imigran ilegal telah menjadi sorotan dunia. Apa sebenarnya yang terjadi di balik langkah tegas ini? Pada Jumat 24 Januari, dua pesawat angkut militer AS jenis C-17 Globemaster lepas landas dari Biggs Army Airfield di Fort Bliss, Texas, menuju Guatemala. Pesawat-pesawat ini membawa total 80 imigran yang terdiri atas 31 perempuan, 48 laki-laki, dan 1 anak tanpa pendamping. Langkah ini dilakukan menyusul perintah langsung dari Presiden Donald Trump, yang menekankan kebijakan pengetatan terhadap imigrasi ilegal sebagai salah satu prioritas utamanya. Menurut pernyataan Gedung Putih, operasi ini adalah bagian dari langkah besar-besaran untuk mengembalikan keamanan perbatasan. Juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, dalam postingannya di media sosial menyebutkan bahwa penerbangan deportasi ini adalah bagian dari pesan yang kuat kepada dunia. Jika Anda memasuki Amerika Serikat secara ilegal, Anda akan menghadapi konsekuensi serius. Deportasi dalam skala besar, apa yang membuatnya berbeda? Deportasi imigran bukanlah hal baru di Amerika Serikat, namun operasi kali ini tampak berbeda dalam skalanya. Dalam sepekan terakhir, agen imigrasi berhasil menangkap lebih dari 500 orang di berbagai kota besar seperti New York, Boston, dan San Francisco. Target utama adalah mereka yang memiliki riwayat kriminal setelah masuk ke AS secara ilegal. Di antara mereka yang ditahan, dilaporkan ada anggota geng, pelaku kekerasan terhadap anak, dan beberapa individu yang dianggap sebagai ancaman keamanan nasional. Namun, operasi ini tidak lepas dari kontroversi. Sejumlah pejabat lokal, termasuk Wali Kota Newark, Russ Baraka, mengecam tindakan agen imigrasi yang masuk ke fasilitas publik tanpa surat perintah. Baraka menuduh bahwa operasi tersebut melanggar hak asasi manusia dan berjanji akan melindungi warganya dari teror yang tidak sah. Proses repatriasi di Guatemala, bantuan atau beban baru? Setibanya di pangkalan udara Guatemala, para imigran langsung didaftarkan oleh pihak otoritas setempat. Menurut institusi imigrasi Guatemala, mereka diberikan bantuan dasar seperti makanan, pakaian, alat kebersihan, dan, dalam beberapa kasus, dukungan psikososial. Namun, proses ini juga memunculkan pertanyaan besar. Apakah Guatemala siap menangani kedatangan imigran dalam jumlah besar? Bagi banyak imigran, deportasi ini bukan hanya akhir dari perjalanan panjang, tetapi juga awal dari tantangan baru. Sebagian besar dari mereka meninggalkan tanah airnya karena alasan ekonomi atau keamanan, dan kini mereka harus menghadapi situasi yang mungkin sama sulitnya dengan yang mereka tinggalkan. Kebijakan ketat di bawah kepemimpinan Trump. Sejak kembali menjabat, Presiden Donald Trump telah menandatangani sejumlah perintah eksekutif yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan perbatasan. Beberapa langkah yang diambil mencakup 1. Penambahan pasukan di perbatasan. Sekitar 1.500 personel militer AS telah diterjunkan ke perbatasan selatan untuk memperketat pengawasan. 2. Deportasi besar-besaran fokus pada imigran ilegal dengan riwayat kriminal. 3. Penghentian kewarganegaraan otomatis. Menghapus kebijakan kewarganegaraan untuk anak-anak yang lahir dari imigran ilegal. Trump dalam pernyataannya menyebut bahwa langkah ini adalah bagian dari tanggung jawabnya sebagai panglima tertinggi untuk melindungi negara dari ancaman luar. Namun, kebijakan ini juga menuai kritik, terutama dari kelompok hak asasi manusia yang menyebut langkah ini terlalu keras dan tidak manusiawi. Apa selanjutnya? Dengan lebih dari 11 juta imigran ilegal yang diperkirakan tinggal di AS, deportasi gelombang pertama ini mungkin hanya permulaan. Pemerintah AS telah mengumumkan rencana untuk terus memperluas operasi ini dalam beberapa bulan ke depan. Namun, keberhasilan atau kegagalan kebijakan ini akan sangat bergantung pada bagaimana pemerintah menangani dampaknya, baik di dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, negara-negara asal imigran juga perlu bersiap menghadapi tantangan baru. Tanpa solusi jangka panjang untuk mengatasi penyebab utama migrasi, seperti kemiskinan dan kekerasan, gelombang migrasi kemungkinan akan terus berlanjut. Apakah langkah ini akan membawa perubahan positif atau justru menimbulkan dampak negatif jangka panjang? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Yang pasti, dunia akan terus mengamati dengan seksama setiap perkembangan dari kebijakan ini.